Oke, selamat datang di Gua Kristal untuk mengawali petualangan penyusuran Gua Kristal. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran, keselamatan dan mudahan menurut agama dan rencana masing-masing. Dengan siap sempurna berdoa dipersilahkan. Untuk lantainya masih basah, artinya masih ada stalaktit yang menetes seperti ini ya. Di 2013, jadi gua ini ditemukan tanpa sengaja. Bermula dari pemilik bukit, jadi bukit ini milik pribadi. Di tahun 2013, besarnya bukit ini sampai ke tepi jalan. Jadi dulu pemilik bukit yang rumah di depannya tidak punya halaman gua seperti saat ini. Nah, ketika itu masih berupa bukit dan digali karena mau membuat taman parkir. Bukitnya harus diratakan dengan alat berat ataupun beko. Ternyata di saat pengerjaan ketemu lubang kecil. Lubang tersebut dibersihkan sekarang menjadi pintu masuk yang saat ini. Dari tempat kita berdiri saat ini sampai di belakang sampai masuk ke dalam 106,49 meter seperti ini. Hati-hati licin. Di tahun tersebut, di tahun 2013, di hari itu juga 5 Desember langsung dilakukan penelitian dari UGM. Ternyata di dalam si gua ini untuk lumpurnya masih becek, masih basah, masih lumer. Bahkan di jalur ini belum bisa kita lewati karena kaki kita harus benar-benar masuk ke kubangan lumpur sepanjang gua ini. Termasuk lumpur-lumpur yang di atas bebatuan waktu itu juga masih basah, lumer dan mengering baru dari dan sampai 2022 kita tidak ada aktivitas wisata. Begitu di tahun 2022 setelah Idul Fitri kita masuk ke gua ini tiba-tiba lumpurnya yang tadinya masih becek basah total menjadi seperti ini. Berantakan, pecah berantakan seperti ini. Oke, hati-hati yang berduduk sebelah sini. Kemudian di tahun 2015 kita bermulai membuat anak tangga. Kemudian ada juga yang kita cor atau paving block karena memang kondisi tanahnya tidak kunjung padat ya. Bukti kedua ataupun menjadi acuan dulunya merupakan sungai ataupun jalur sungai bawah tanah atau sumur artesis. Karena selain kita menemukan lumpur, ada batas genang air atau level of water. Nah, ini menjadi bukti kuat bahwa dulu ini merupakan jalur sungai bawah tanah. Hanya saja ketika menemukan belum ada air setinggi ini, jadi sudah surut ya. Hati-hati anak tangga turun. Yuk. Oke, inilah alasan kenapa gua ini disebut Istana Kristal. Oke, dan alasan utama juga kenapa gua kok harus dipagar besi, karena ada ini Mas Mbak ya. Kristalnya ya, kristalson. Bisa dibayangkan dulu ketika pertama kali ditemukan waktu itu 2013 sedang booming batu akik ya. Jadi ini alasan kenapa di depan harus dipagar besi. Sementara dari penelitian dari penemuan 2013 sampai saat ini kita memang belum mengizinkan dan belum menyarankan untuk diteliti secara fisik. Karena waktu itu kita khawatir. Khawatir kenapa? Karena kalau diteliti ternyata ada kandungan yang mungkin dikhawatirkan ada penambangan liar. Mas, ini kira-kira berapa? Belum ada yang tanya baru kali ini. Setelah sekian purnama. Jadi 1 mili perkiraan estimasi perkiraan panjang untuk tumbuhnya kurang lebih minimal 10 tahun untuk yang ini. Di dalam nanti ada yang 20 tahun yang disebutnya gold cream. Kondisinya di sini waktu itu seperti kolam ikan yang baru surut. Jadi rata, tapi lumer. Begitu kita injek plus. Nah, tentunya kalau rata ada patahan kecil kelihatan. Ini orang waktu itu baru ditemukan gua kristal yang banyak berdatangan bukan dari dinas, bukan dari pemerintahan, bukan dari sekolah, tapi para durinya itu yang dinamakan hilaktit. Nah, hilaktit ini membuktikan berarti dulu gua ini tertutup atau bisa dibilang hampir vakum, bukan hampa udara tapi vakum. Terbukti vakum karena dulu seperti ini prosesnya. Ini bukan es. Ada juga mengatakan karena Jogja waktu itu pernah 2015-17 lagi viral wisata dunia terbalik. Pernah? Jadi apa-apa terbalik. Kursi pertanyaan-pertanyaan baik di dalam atau di luar wisata saya jawab. Oke, di sini yang kita namakan gold creamer Mas Mbak yang tadi saya katakan kalau di depan tadi cuma 10 mili iya. 1 tahun dia bisa 20 mili 1 tahun. Dari detik pertama ditemukan, saya kalau ingat merinding. Jadi ini bisa dibayangkan ini belum ada pagar, ini becek. Tapi karena kesadaran masyarakat dan sini nggak berani menyentuh ini, takutnya nanti bukan tergores, takutnya nanti rusak. Bahkan saya sendiri belum pernah menyentuh ini.
Dua ini bawah, atas belum pernah. Oke. Dan di atas ini kalau kata saya masih murni, masih dari pertama ditemukan belum pernah tersentuh. Kalau di bawah pernah. Waktu itu ada keluarga dari ngaku dari keraton. Ini monggo lah, keraton ini juga tanahnya keraton toh Pak. Ya. Kalau di atas jangan saya gitu. Oke, karena di sini dulu juga belum ada pagar ini, jadi orang leluasa. Bisa megang bisa ya. Bisa megang bisa, tapi di atas jangan saya wanti-wanti. Nah di sini yang gold creamer ini dari pertama ditemukan sampai saat ini masih netes. Kok di atas kalau bawah beda ya? Di bawah butek, jelas terlihat dari dindingnya ini pernah banjir juga nih, yang coklat banjir. Ini level of water, batas genangan air seperti ini. Bisa dibayangkan waktu ketemu pertama beceknya seperti ini, di mana-mana ya dari depan. Jadi seolah kalau yang baru masuk, wah ini air baru surut 2.500.000, kita udah berpikir jangan, karena apa? Pemborosan. Pertama, keduanya kita menghilangkan naturalnya. Ya. Kemudian di sana ujung sana memang naik ke atas, ada lorong ke atas sekitar 3 meter dari permukaan tanah sampai di lubang tersebut. Tidak nampak. Mau lihat lubang aja harus sampai di nunduk dulu, karena tinggi ya. Ada lorong ke atas kurang lebih separuh ini. Nah dari lubang kecil tersebut, kalau kita lihat ke dalam masih luas. Otomatis ini dibawa ke kosan dia dong, ya gitu. Dia beranggapan, oh nggak tahu kalau ini itu gua kristal, bukan gua pindul. Oh gua pindul ini tuh yang seperti mahkota Liberty ini yang menyamping ini namanya hilap. Tidak semua gua ada, bahkan di pindul nggak ada. Oke. Kristalnya juga ada di sini yang tembusnya seperti ini. Ini ada gorden makro. Ini keunikan juga. Kayak urat-urat. Ya harusnya kan netes sana kerucut. Kenapa dia bentuknya seperti ini? Nah ini juga karena efek dari vakum tersebut katanya. Dari gua yang tertutup. Oke. Berhubung batas tutup. Yang mau foto di arah kanan, sok mangga. Ayo dibantuan. Oke, selamat datang di Gua Kristal untuk mengawali petualangan penyusuran Gua Kristal. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran, selamatan dan mudahan menurut agama dan cara masing-masing. Dengan siap sempurna berdoa dipersilahkan. Untuk lantainya masih basah, artinya masih ada stalaktit yang menetes seperti ini ya. Di 2013, jadi gua ini ditemukan tanpa sengaja. Bermula dari pemilik bukit, jadi bukit ini milik pribadi. Di tahun 2013, besarnya bukit ini sampai ke tepi jalan. Jadi dulu pemilik bukit yang rumah di depannya tidak punya halaman gua seperti saat ini. Nah, ketika itu masih berupa bukit dan digali karena mau membuat taman parkir, bukitnya harus diratakan dengan alat berat ataupun beko. Ternyata di saat pengerjaan ketemu lubang kecil. Lubang tersebut dibersihkan, sekarang menjadi pintu masuk yang saat ini. Dari tempat kita berdiri saat ini sampai di belakang, sampai masuk ke dalam 106,49 meter seperti ini. Hati-hati licin. Di tahun tersebut, di tahun 2013, di hari itu juga 5 Desember langsung dilakukan penelitian dari UGM. Ternyata didapat si gua ini untuk lumpurnya masih becek, masih basah, masih lumer. Bahkan di jalur ini belum bisa kita lewati karena kaki kita harus benar-benar masuk ke kubangan lumpur sepanjang gua ini. Termasuk lumpur-lumpur yang di atas bebatuan waktu itu juga masih basah, lumer. Dan mengering baru dari sampai 2022 kita tidak ada aktivitas wisata. Begitu di tahun 2022 setelah Idul Fitri kita masuk ke gua ini, tiba-tiba lumpurnya yang tadinya masih becek basah total menjadi seperti ini, berantakan, pecah berantakan seperti ini. Oke, hati-hati yang berduduk sebelah sini. Kemudian di tahun 2015 kita bermulai membuat anak tangga. Kemudian ada juga yang kita cor atau paving block karena memang kondisi tanahnya tidak kunjung padat ya. Bukti kedua ataupun menjadi acuan dulunya merupakan sungai ataupun jalur sungai bawah tanah atau sumur artesis. Karena selain kita menemukan lumpur, ada batas genang air atau level of water. Nah, ini menjadi bukti kuat bahwa dulu ini merupakan jalur sungai bawah tanah. Hanya saja ketika menemukan belum ada air setinggi ini, jadi sudah surut ya. Hati-hati, anak tangga turun. Yuk. Inilah alasan kenapa gua ini disebut Istana Kristal. Dan alasan utama juga kenapa gua kok harus dipagar besi, karena ada ini Mas Mbak ya. Kristalnya ya, kristalson. Bisa dibayangkan dulu ketika pertama kali ditemukan waktu itu 2013 sedang booming batu akik ya. Jadi ini alasan kenapa di depan harus dipagar besi.
Sementara dari penelitian, dari penemuan 2013 sampai saat ini kita memang belum mengizinkan dan belum menyarankan untuk diteliti secara fisik. Karena waktu itu kita khawatir. Khawatir kenapa? Karena kalau diteliti ternyata ada kandungan yang mungkin dikhawatirkan ada penambangan liar. Mas, ini kira-kira berapa? Belum ada yang tanya, baru kali ini. Setelah sekian purnama. Jadi 1 mili perkiraan estimasi, perkiraan panjang untuk tumbuhnya kurang lebih minimal 10 tahun. Untuk yang ini. Di dalam nanti ada yang 20 tahun yang disebutnya gold cream. Kondisinya di sini waktu itu seperti kolam ikan yang baru surut. Jadi rata, tapi lumer. Begitu kita injek plus. Nah, tentunya kalau rata ada patahan kecil kelihatan. Ini orang waktu itu baru ditemukan gua kristal yang banyak berdatangan bukan dari dinas, bukan dari pemerintahan, bukan dari sekolah, tapi para durinya itu yang dinamakan hilaktit. Nah, hilaktit ini membuktikan berarti dulu gua ini tertutup atau bisa dibilang hampir vakum, bukan hampa udara tapi vakum. Terbukti vakum karena dulu seperti ini prosesnya. Ini bukan es. Ada juga mengatakan karena Jogja waktu itu pernah 2015-17 lagi viral wisata dunia terbalik. Pernah? Jadi apa-apa terbalik. Kursi pertanyaan-pertanyaan baik di dalam atau di luar wisata saya jawab. Yuk. Oke, di sini yang kita namakan gold creamer Mas Mbak yang tadi saya katakan kalau di depan tadi cuma 10 mili iya. 1 tahun dia bisa 20 mili 1 tahun. Dari detik pertama ditemukan, saya kalau ingat merinding. Jadi ini bisa dibayangkan ini belum ada pagar, ini becek. Tapi karena kesadaran masyarakat dan sini nggak berani menyentuh ini, takutnya nanti bukan tergores, takutnya nanti rusak. Bahkan saya sendiri belum pernah menyentuh ini. 2 ini bawah atas belum pernah. Oke. Dan di atas ini kalau kata saya masih murni, masih dari pertama ditemukan belum pernah tersentuh. Kalau di bawah pernah. Waktu itu ada keluarga dari ngaku dari keraton. Ini monggo lah keraton ini juga tanahnya keraton toh Pak ya. Kalau di atas jangan saya gitu. Oke, karena di sini dulu juga belum ada pagar ini, jadi orang leluasa Bisa kan? megang bisa ya. Bisa megang bisa, tapi di atas jangan saya wanti-wanti. Nah di sini yang gold creamer ini dari pertama ditemukan sampai saat ini masih netes. Kok di atas kalau bawah beda ya? Di bawah butek, jelas terlihat dari dindingnya ini pernah banjir juga nih, yang coklat banjir. Ini level of water batas genangan seperti ini bisa dibayangkan waktu ketemu pertama beceknya seperti ini. Di mana-mana ya dari depan. Jadi seolah kalau yang baru masuk, wah ini air baru surut. 2.500.000 kita udah berpikir jangan. Karena apa? Pemborosan. Pertama, keduanya kita menghilangkan naturalnya. Ya. Kemudian di sana ujung sana memang naik ke atas. Ada lorong ke atas sekitar 3 meter dari permukaan tanah sampai di lubang tersebut. Tidak nampak. Mau lihat lubang aja harus sampai di nunduk dulu karena tinggi ya. Ada lorong ke atas kurang lebih separuh ini. Nah dari lubang kecil tersebut kalau kita lihat ke dalam masih luas. Otomatis ini dibawa ke kosan dia dong, ya gitu. Dia belum nggak tahu kalau ini tuh gua kristal bukan gua pindul. Oh gua pindul ini tuh yang seperti mahkota Liberty ini yang menyamping ini namanya hilaktit. Tidak semua gua ada, bahkan di pindul nggak ada. Oke. Kristalnya juga ada di sini yang tembusnya seperti ini. Ini ada gorden makro. Ini keunikan juga. Urat-urat. Ya harusnya kan netes sana kerucut. Kenapa dia bentuknya seperti ini? Nah ini juga karena efek dari vakum tersebut katanya. Dari gua yang tertutup. Oke. Berhubung batas tutup. Yang mau foto di arah kantor, sok mangga. Ayo di bantuan.